Jumpa lagi dengan Bu Sofi. Untuk kali ini Bu Sofi akan mengajak belajar tentang sejarah Islam. Nah, di sejarah Islam kali ini materinya kita tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dalam berdakwah mensyiarkan agama Islam. Nah, bagaimana kisahnya? Simak sampai selesai, sampai terakhir nanti, jangan sampai ketinggalan, oke? Baiklah anak-anak, tidak usah lama-lama, langsung saja Bu Sofi akan ceritakan tentang perjuangan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya dalam berdakwah mensyiarkan agama Islam. Seperti yang kita ketahui di bab sebelumnya tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah mensyiarkan agama Islam, bahwasanya pertama kali beliau berdakwah kepada keluarga terdekat, selanjutnya kepada para sahabat, dan dilanjutkan kepada seluruh penduduk Mekah. Oleh karena itu, karena melihat satu persatu penduduk Mekah mulai mengikuti agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kaum kafir Quraisy merasa agama atau sesembahan berhala mereka atau agama nenek moyang mereka terancam. Jadi mereka ketika melihat hal itu, bangkitlah kemarahan mereka terhadap Rasulullah SAW, dan akibatnya mereka sering melakukan penyiksaan terhadap para pengikut Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka yang sering jadi sasaran adalah mereka dari golongan-golongan masyarakat rendah seperti golongan budak. Tetapi mereka tidak berani menyakiti Rasulullah secara langsung. Mereka tidak berani menyakiti secara fisik terhadap Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Di samping itu, Nabi Muhammad juga di situ disegani karena beliau berasal dari keturunan Bani Hashim, yang mana keturunan Bani Hashim di situ termasuk golongan yang terpandang. Karena Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, maka di sini kaum Quraisy mengira bahwa kekuatan Nabi Muhammad ada pada pamannya, yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy menemui Abu Thalib untuk meminta supaya menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwanya. Tapi Abu Thalib menolaknya dengan sangat baik. Lalu mereka kembali pulang dan tidak berhasil membujuk Abu Thalib. Nah, merasa tuntutannya tidak berhasil, maka mereka kembali menemui Abu Thalib supaya kembali menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya untuk mensyiarkan agama Islam. Nah, untuk kali ini mereka juga mengancam kepada Abu Thalib, jika Abu Thalib tidak menyampaikan kepada Nabi Muhammad, mereka sendiri yang akan menyampaikannya kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah cara ini gagal, yaitu menemui Abu Thalib untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad supaya menghentikan dakwahnya, nah cara itu gagal, maka kaum kafir Quraisy menugaskan kepada Utbah bin Rabi'ah untuk menemui Nabi Muhammad SAW secara langsung. Dan Utbah membujuk Nabi Muhammad SAW dengan memberikan sebuah apa istilahnya itu, dijanjikan seperti kekayaan, kemewahan, bahkan kekuasaan, dan Nabi Muhammad akan dijadikan satu-satunya orang yang berkuasa di Mekah. Namun Nabi Muhammad menolaknya, karena sesungguhnya tujuan beliau mensyiarkan agama Islam adalah bukan itu, tapi beliau menginginkan agar seluruh umat di dunia ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kaum kafir Quraisy kehabisan cara untuk menghalangi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, maka selanjutnya mereka sepakat
untuk memboikot Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dan seluruh keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib, baik itu yang masuk Islam maupun yang tidak. Nah, pemboikotan itu dilakukan dengan alasan karena mereka tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, dan di dalam pemboikotan itu seluruh bangsa Arab dilarang mengadakan hubungan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib dan kaum muslimin, baik itu hubungan jual beli, silaturahim maupun perkawinan. Nah, keputusan itu ditulis dan digantungkan di Ka'bah. Nah, di dalam pemboikotan tersebut Nabi Muhammad dan para kaum muslimin serta keluarga Bani Hashim dan keluarga Bani Muthalib diasingkan ke bagian utara kota Mekah yang dijaga oleh orang kafir Quraisy secara ketat, sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan masyarakat bangsa Arab yang lainnya. Nah, tempat pengasingan itu dinamakan dengan Syikib Abu Thalib, yang mana sebagian orang menyebutnya dengan julukan Lembah Maut. Nah, akibat dari pemboikotan tersebut, para kaum muslimin dan keluarga Bani Hashim serta keluarga Bani Muthalib mereka sangat menderita. Mereka kekurangan makanan, sampai mereka bahkan makan daun-daunan. Namun penderitaan itu mereka hadapi dengan sabar, tawakal, dan tabah. Nah, setelah 3 tahun berjalan pemboikotan tersebut, maka suatu ketika tulisan yang digantungkan di Ka'bah itu terjatuh karena dimakan rayap, dan beberapa orang Quraisy, orang kafir Quraisy menyobek tulisan tersebut karena mereka merasa kasihan kepada kaum muslimin dan keluarganya. Mereka tidak tega melihat penderitaan kaum muslimin dan keluarganya. Dengan demikian, karena tulisan itu sudah tidak ada, maka dari itu mereka sudah terbebas dari pemboikotan tersebut dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah, demikian itu tadi tantangan-tantangan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itu adalah bukti-bukti keteguhan Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan dakwahnya dalam mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam kisah Nabi Muhammad tadi, bahwasanya kita harus bisa meneladani keteguhan Nabi Muhammad dan ketabahan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara kalian harus rajin belajar untuk meraih cita-cita dan juga rajin bekerja. Namun jangan lupa tetap kita sertai dengan doa. Nah, demikian tadi anak-anak kisah Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya dalam menghadapi kaum kafir Quraisy ketika mendakwakan dan mensyiarkan agama Islam. Baiklah, semoga kalian bisa memahami dan semakin tahu kisah tentang ajaran-ajaran agama Islam, perjuangan Rasulullah SAW dalam mensyiarkan agama Islam. Cukup sekian dari Bu Sofi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.